Beni tadi, terutama nanti tadi diusulkan ataupun dibuka oleh Pak Arman tadi terkait nanti kedepannya bisa adanya workshop-workshop terkait nanti apakah penyusunan dokumen dan sebagainya, sehingga nanti teman-teman yang berniat untuk menjadi ataupun face off ke D4 bisa diwadahi oleh forum vokasi ini. Kemudian ada SMK D2 Fast Track. Kemudian isu selanjutnya adalah merancang PAK dosen vokasi yang sifatnya adalah vokasional. Ini sifatnya nanti usulan yang mungkin kita menjadi masukan nanti di dalam forum vokasi ini. Komunikasi prodi vokasi yang sifatnya vokasional ini juga sifatnya kita coba usulkan, walaupun sampai saat ini sudah ada yang dipenuhi oleh dari rekan-rekan BAN PT. Kemudian dan isu strategis lainnya adalah yang kita coba catat adalah instrumen BAN PT yang dosen industri itu diharuskan NIDK. Nah ini memang agak kesulitan karena memang industri, karena dia orang-orang dari industri itu terikat di institusi tempatnya bekerja. Apakah cukup NUP dan sebagainya. Kemudian memang yang terakhirnya adalah terkait dengan fleksibilitas buka tutup prodi. Nah ini kita coba kemarin kita rangkum gitu ya, terkait nanti program kerja yang akan kita dijalankan untuk Komisi 2 ini ke depannya. Monggo Bapak Ibu ada usulan, masukan atau apapun itu untuk program kerja yang akan kita serahkan nanti kepada Komisi 2 di kepengurusan di bawah teman-teman ITS, yaitu dari kepengurusan nanti ketuanya insya Allah oleh Prof. Sigit Darmawan. Monggo Bapak Ibu sekalian, ada masukan? Boleh saya coba saya stop screen dulu ya Bapak. Monggo Pak Iwan Resuk, saya stop screen. Punten, saya stop screen dulu. Iya. Ternyata sebentar. Saya jadi bingung di mana stop screen-nya ya. Di atas saya stopkan aja Pak dari sini. Atau di off kan mungkin bisa sama mana. Ya, monggo Pak Iwan Reswandi. Dipersilakan Pak Iwan. Ya, terima kasih. Ini baru bisa gabung ini. Tadi sebetulnya saya gabung di grup 1 ya. Ini karena saya ingin tadinya sudah menyampaikan pesan ke Pak Hendro ya. Tapi nggak tahu sudah disampaikan apa belum mengenai posisi sertifikasi profesi ya. Jadi pada itu kan di dalam dokumen Kongres di Semarang kita sudah sepakat membentuk asosiasi ya sertifikasi profesi, dan itu waktu itu pelopornya ada 9 LSP yang sudah ada ya di masing-masing perguruan tinggi. Dibentuk asosiasi, tapi salah satu pelopornya Pak Jenny kan usianya enggak ini ya, meninggal ya, dan beliau yang paling giat sebetulnya ya. Nah begini, ini mungkin di antara yang hadir di sini mungkin ada yang hadir waktu pertemuan terakhir di Kongres Semarang ya, mungkin Pak Johan ya hadir ya. Ya waktu itu sedemikian serius gitu. Kenapa sertifikasi profesi ini menjadi penting ya, dan ini kemarin waktu pertemuan BNSP di tingkat sebetulnya di level ASEAN ya, kita ada standarisasi kan untuk kualifikasi di level ASEAN untuk setiap level, termasuk level 6 ya, diploma 4 ya. Ini mungkin nanti apakah ini masih jadi bahan nanti ya. Kalau saya sih berpikiran bahwa tidak bisa dipisahkan kalau kita berbicara vokasi ya, itu dengan sertifikasi gitu. Nah, cuman yang dan itu diamanatkan dalam undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 kan itu diamanatkan. Terus yang sekarang posisi yang salah menempatkan ya sertifikat profesi itu seolah-olah pendamping ijazah, padahal itu bukan ya. Itu dua paritas yang berbeda ya. Jadi ijazah adalah basic penyelesaian studi di perguruan tinggi ya,
sertifikasi adalah pembuktian bahwa dia punya kompetensi di bidang tertentu. Jadi bukan pendamping ijazah ya. Jadi itu mungkin diingatkan ya. Saya udah koreksi juga di level kementerian, jangan menempatkan sertifikasi profesi sebagai pendamping ijazah. Itu dua paritas yang berbeda ya. Yang satu adalah bukti penyelesaian studi di perguruan tinggi, yang satu adalah bukti kompetensi seseorang gitu kan. Nah itu tergantung nanti pengguna ya. Pengguna itu perusahaan dalam hal ini atau entrepreneur yang nanti untuk kepentingan sendiri gitu. Tetapi untuk ukuran daya terima masyarakat itu terhadap lulusan perguruan tinggi itu sekarang salah satunya dibuktikan dari daya serap ya, daya serap lulusan di perusahaan. Nah, pengertian tadi kurikulum berbasis industri atau terintegrasi industri ya, itu dalam pengertian kan kita ingin mendekatkan proses pembelajaran dengan memberikan peran kepada industri untuk masuk di dalam proses pembelajaran gitu. Bentuknya macam-macam ya. Apakah di situ sebagai expert, tenaga ahli atau lab atau magang atau dan sejenisnya gitu. Nah, tapi ujungnya apakah industri itu welcome terhadap lulusan? Nah, ini sekarang sudah ada kecenderungan di beberapa perusahaan yang terutama yang besar-besar itu persyaratan sertifikasi nasional maupun internasional itu sudah menjadi keharusan gitu. Kenapa? Karena lulusan perguruan tinggi dengan indeks prestasi tertentu sekarang katakanlah memiliki persyaratan minimal terpenuhi. Nah, salah satu yang akan dituntut nanti apakah dia kompeten apa tidak gitu loh. Nah, ini mungkin nanti tolong ya kalau ini kebetulan saya kan salah satu orang yang sudah 4 periode ya, 2 periode jadi wakil ketua forum, 2 periode jadi sekretaris penasehat gitu kan. Nah, tolong mungkin ini dibahas juga ya di dalam komisi ini sehingga sertifikasi profesi nanti tetap menjadi salah satu bahan yang menjadi rumusan gitu ya. Nah, bagaimana nanti posisinya dengan LSP yang ada di perguruan tinggi ya, bagaimana hubungannya dengan asosiasi LSP itu mungkin nanti di dalam pembicaraan lanjutnya ya. Tetapi sekarang kalau saya itu ada beberapa ini ya harapan ini dan itu kemarin juga diskusi di BNSP ya, kalau bisa dosen vokasi itu adalah asesor juga, asesor kompetensi gitu kan. Terus yang kedua, setiap dosen vokasi punya sertifikasi kompetensi tertentu, sertifikasi teknis ya. Itu kan juga dipersyaratkan di Kemendikbud sebagai dosen ya, sertifikasi teknis. Terus juga kalau bisa jadi asesor gitu, sehingga tahu persis nanti hubungan antara learning outcome yang merupakan sasaran dari proses pembelajaran ya, dengan unit kompetensi yang menjadi ukuran persyaratan kerja gitu loh. Nah, kalau dari situ sehingga nanti proses pembelajaran itu, di dalam proses pembelajaran, dosen yang asesor itu mampu mengukur keberhasilan capaian learning outcome itu dengan pembuktian unit kompetensi yang ingin dicapai. Nah, kalau itu sampai ke situ, saya yakin proses keberhasilan pembelajaran akan bisa terukur gitu. Nah, kalau sekarang kadang-kadang kita berbicara learning outcome gitu lah. Proses pembelajaran berjalan terus. Dari mana kita mengukur bahwa learning outcome kita setiap mata kuliah itu bisa dicapai? Nah, ini kalau nanti dihubungkan dengan ukuran capaian ya, unit kompetensi dari sertifikasi yang dipersyaratkan untuk masing-masing level ini ya. Misalnya level 4 itu untuk level 6 gitu, level jenjang 6 untuk bidang profesinya yang relevan. Nah, nanti coba identifikasi apakah kurikulum kita juga sudah menggambarkan capaian unit kompetensi yang nanti menjadi persyaratan kerja. Kalau orientasi kita kerja ya, kecuali kalau orientasi kita memang menghasilkan lulusan entrepreneur, itu lain lagi masalahnya. Mungkin itu Pak ini moderator namanya siapa nih dari Senyum dari Telkom saya kenal.
Hah? Tengku Riza, Pak. Pak Tengku Riza ya. Ya itulah Pak Tengku Riza masukannya itu ya. Oke, makasih. Assalamualaikum Siap, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan. Ya ini Pak Ya. Iwan saya bisa panggil Prof juga ini ya, provokator ya, karena dulu saya ingat banget bareng sama Pak Jani sebagai penggiat daripada pendirian LSP ya. Saya juga terikut gitu ya sama Pak almarhum Jani gitu ya, sampai membentuk A2DT dan sebagainya. Walaupun A2DT kemarin sempat sampai sekarang masih vakum karena sayanya kebetulan lagi studi lanjut sehingga memang agak sedikit, dan juga kendala dengan COVID. Ya, saya sangat setuju sebenarnya dengan yang dikatakan Pak Iwan Riswandi terkait dengan sertifikasi kompetensi, karena saya sendiri juga sebagai orang yang pernah terkena, Pak. Dulu kira-kira 5 tahun yang lalu, saya tuh sempat bersaing dengan orang untuk memperebutkan suatu pekerjaan begitu ya. Dan itu pekerjaan itu yang ditanya bukan ijazah. Tapi yang ditanya adalah kamu punya apa? Punya apa itu artinya punya kompetensi atau sertifikasi kompetensi. Nah, itu saya pernah mengalaminya sekitar 5 sampai 7 tahun yang lalu. Itu pertama. Dan yang kedua, saya sangat sepakat juga, dan alhamdulillah di kampus kami di Fakultas Ilmu Terapan Televisi juga nanti mau dikoreksi dan ditambahkan, kebetulan di Komisi 2 ini ada Pak Tri Broto Harsono sebagai Wakil Dekan 1 kami. Kami juga learning outcome-nya itu adalah basicnya, misalnya orang jaringan atau orang telekomunikasi diukur misalnya basisnya adalah CCNA, itu ada sertifikasi internasional, kemudian misalnya fiber optik, nanti ujungnya diukur adalah learning outcome-nya adalah dari misalnya kalau optik dari TIFO dan sebagainya. Nah, itu contohnya. Cuman Pak Iwan memang makanya saya lihat ini tidak dimasukkan. Saya juga sempat bertanya karena bidang 3 yang pengurusan lama itu adalah akreditasi dan sertifikasi begitu ya. Dan pas saya baca kemarin ternyata itu sertifikat kompetensi itu dimasukkan di Komisi 1, tapi nggak apa-apa, nanti kita coba usulkan. Sertifikat kompetensi ini memang sangat penting karena menurut saya sih tidak terpisahkan ya antara dosen dan mahasiswa juga sekalipun, itu mereka memang sangat membutuhkan sertifikasi kompetensi selain ijazah yang mungkin secara formilnya yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Nggak apa-apa Pak Iwan, nanti saya masuk satu komponennya ada sertifikasi, bisa kita diskusikan di pleno, apakah nanti program kerja ini akan masuk ke Komisi 2 atau ke Komisi 1. Gitu. Mungkin ininya Pak Rija ya, programnya ya, yang pertama ya. Ya, Pak. Yang pertama mungkin programnya nanti kalau ini mau dimasukkan diusulkan ya, yang pertama adalah setiap perguruan tinggi vokasi itu mendirikan LSP ya, yang belum tentunya yang belum. Terus yang kedua, semua dosen diarahkan untuk menjadi asesor kompetensi. Itu aja dulu misalnya ya. Jadi kalau itu merupakan gerakan sehingga seluruh perguruan tinggi vokasi dianggap belum lengkap kalau salah satu organnya tidak memiliki lembaga sertifikasi profesi sendiri ya. Mungkin itu. Terus yang kedua, seluruh dosen vokasi adalah asesor kompetensi juga. Nah, mungkin itu aja, 2 poin itu. Kalau itu masuk, berarti kita nanti pikirkanlah diskusi dengan dirjen, dengan pihak-pihak terkait di Jakarta untuk supaya masalah pendanaan segala macam masuk gitu. Halo? Ya. Halo? Oke, siap. Ya, mungkin halo, itu ya, Pak. Itu ya, Pak Rija ya. Okay. Siap, Pak Iwan. Memang saya nanti coba kita diskusikan di plan. Halo Pak Tengku. Ya, di pleno nanti apakah akan masuk program kerja? Rembuk Pak Tengku. Halo? Ini mohon maaf. Halo? Semua mendengar suara saya? Ya, terdengar Pak Reza. Oh, kasih Pak Tri. Oke, nah itu nanti kita masukkan ke dalam program kerjanya Pak. Karena memang tahun 2020 ini kemarin agak terkendala penyelenggaraan ASKOM kemarin juga dengan Pak Made Astina dari STB Bali kemarin sempat gagal karena memang COVID-19. Oke, terima kasih Pak Iwan asal masukannya.
Monggo Bapak Ibu yang lain, silakan. Pak Tengku, mohon waktu. Oh, Pak Tengku, monggo Pak boleh? Agus Mariono, monggo Pak. Ya, ya. Terima kasih Pak Tengku. Ya, saya tadi di rapat yang setelah pembukaan dari dengan teman-teman sudah menceritakan ini, tapi akan saya ulangi, saya hubungkan dengan apa yang kita ingin. Halo, Bapak? Iya. Bagaimana, Pak? Tadi agak putus-putus, apa jaringan saya atau gimana ini, Pak? Saya mendengar. Gitu. Oke, monggo, Pak. Oke. Jadi saya ulangi ya. Jadi saya mengusulkan bahwa kita punya semacam mainstreaming, kita mau mana nih ke depan itu. Dari itu kita breakdown ke berbagai macam kegiatan. Nah, berarti kalau kita mau kemana, yang pertama menurut saya adalah legasi kita itu. Halo, bisa didengarkan, Mak? Putus, Pak. Tadi nggak ada suaranya, Pak. Nggak gitu kedengeran, Pak. Pas di akhir nggak ada suaranya, Pak. Suaranya agak putus-putus, Pak Agus. Waduh, lah ini kenapa ini? Oke, ini masih dengar? Ini kedengeran, Pak. Kedengaran ya? Terdengar, Pak. Wah, ini saya itu di Sleman ini, jadi mungkin ada Gunung Merapi yang batuk, jadi terus hilang gitu ya. Ini saya ulangi. Terhalang. Jadi legasi kita yang pertama menurut saya nanti mungkin bisa didiskusikan bersama-sama adalah kita wajib untuk mengembangkan atau menghasilkan produk-produk ilmu terapan. Itu yang masih banyak, masih kosong di Indonesia. Ilmu terapan itu harus kita isi. Jadi buku-buku tentang ilmu terapan itu kita isi sebanyak-banyaknya, itu adalah legasi kita. Oleh karena itu, tadi upgrading D3, D4 penting itu, karena untuk mendorong supaya ilmu terapan muncul dari D4 itu. Tapi tidak cukup D4, nanti mungkin sekaligus saja diusulkan S2 terapan dan S3 terapan, agar menjadi satu kesatuan, Pak. Jadi upgrading D3 menjadi D4, kemudian membentuk S2 dan S3 ini dalam rangka apa? Meningkatkan, mengakselerasi munculnya ilmu-ilmu terapan. Buku-buku tentang ilmu terapan tuh. Maksudnya ilmu terapan itu ilmu yang menjembatani antara ide menjadi realitas. Itu adalah ilmu terapan. Melaksanakan ini, membuat ini, melaksanakan ini, cara ngebor gimana, cara growing gimana, itu adalah ilmu. Itu masih kosong, Pak. Itu bisa ada, itu tentu saja akan menyebabkan legasi kita itu bisa kita breakdown menjadi beberapa kegiatan-kegiatan yang terkait itu. Kemudian yang kedua, itu legasi kita itu menghasilkan lulusan dan mengembangkan dosen yang kompeten dan profesional. Itu berarti tadi yang diusulkan Bapak Iwan tadi juga masuk. Berarti harus ada LSP, kita harus punya gitu. Kompeten, karena pengen kompeten kisah tidak kompeten gitu ya. Dan profesional. Berarti di situ mengandung tugas bahwa kita harus menciptakan dosen maupun mahasiswa yang kalau pergi itu tangan kanannya membawa manuskripnya. Baik. Keputus lagi, Pak. Sampai di mana tadi putusnya ya? Sampai menghasilkan lulusan yang berkompeten, Pak. Oh iya, di kompeten dan profesional. Yeah. Oleh karena itu maka legasi kita itu mendorong atau menciptakan atau menghasilkan lulusan yang tangan kirinya membawa manuskrip tugas akhir atau skripsi atau tesis atau disertasi, tangan kanannya membawa produk yang dia ciptakan. Itu nanti akan menuju ke paten, menuju ke haki dan sebagainya itu. Tapi jiwanya harus soft skill, tadi yang kenceng, karakter soft skill gitu. Kekuatan di dalamnya itu adalah kekuatan soft skill, karakter, dan kekuatan katanya karakter yang baik. Jadi 3 itu adalah legasi kedua. Kita menciptakan mahasiswa dan dosen yang mempunyai soft skill yang kuat, karakter yang kuat, dan juga mempunyai bukti bahwa dia punya kompetensi, yaitu produk atau alat yang dia ciptakan, yang dia patenkan, yang punya haki, dan sebagainya. Dan bukti bahwa dia juga punya kompetensi dalam ilmu pengetahuannya itu, bukunya atau tesis
disertasinya itu menggambarkan dia bukan hanya orang-orang yang apa bisa melakukan suatu, tapi dia menganalisis apa yang kita lakukan. Itu akan muncul kegiatannya. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan hilirisasi produk, Bapak sekalian. Jadi muncul terus di sekolah vokasi. Jadi sekolah vokasi itu tiap tahun tuh produknya terus berkembang, banyak sekali dipajang di mana-mana. Setiap pertandingan tuh produkmu mana. Jadi itu menjadi ciri dosen vokasi dan mahasiswa vokasi itu kalau kemana-mana tuh membawa buku sama produk atau produk saja ya. Dan hatinya itu baik, soft skill-nya kuat, pandai bergaul, pandai menawarkan, entrepreneur-nya juga baik dan sebagainya. Itu akan muncul berarti tadi PAK dosennya tadi tidak lagi sama dengan PAK akademik, berarti PAK-nya juga menuju ke sana, menuju ke yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga sudah yang, kemudian yang keempat adalah menjamin bahwa lulusan vokasi itu dapat diserap di pekerjaan maupun menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu berarti kita harus bersama-sama industri untuk memperbaiki kurikulum, untuk bekerja bersama-sama, memasukkan dosen-dosen industri sampai 30%, sehingga dengan sendirinya lulusan kita terserap maupun lulusan kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kemudian fleksibilitas buka tutup prodi akan muncul di situ karena kebutuhan industri sudah kita tahu, oh ini tidak butuh lagi, ini butuh, berarti kita akan ke sana. Ya, dosen-dosen di industri sudah terlalu sering dengan kita, bisa dosen tamu, bisa dosen NUP, saya kira saya setuju NUP, atau dosen dengan perjanjian kerja, itu ada juga. Belum NUP, ya NUP itu sama dengan dosen perjanjian kerja. Kemudian yang terakhir, kerjasama networking antar 10 perguruan tinggi vokasi ini dalam rangka untuk menyebarluaskan ilmu terapan tadi secepat-cepatnya ke seluruh Indonesia, sehingga nanti perguruan tinggi vokasi yang sudah kuat itu segera membantu vokasi yang masih baru berdiri itu dengan konten-konten, dengan dosen-dosen yang qualified, langsung ngajar di sana dengan daring. Nah, 4 bis tadi, 4 legacy kita itu kalau kita jalankan, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ingin kita bicarakan itu sudah masuk semua. Nah, saya usulkan bahwa kita untuk mengelola ini berarti sudah serap filosofis, sebetulnya legasi kita itu apa, kita berikan menjadi kegiatan yang tadi. Nah, kalau kami ini juga sedang mengoyak-ngoyak atau ngejar-ngejar dosen kami untuk S3 secepatnya, karena kita di UGM pengennya S2 sebanyak-banyaknya juga sudah dapat S3 untuk membuat jalur vokasi ini yang dari mana-mana kalau mau melanjutkan S3 juga bisa ke tempat mimpi. Sekarang belum bisa ya. Sekarang mudah-mudahan tahun depan sudah ada, kemudian berangkat ke arah sana. Ya, baik, terima kasih Pak Agus Moreno. Mudah-mudahan bisa terserap karena tadi ada beberapa parts tadi agak-agak terputus, tapi ya intinya sebenarnya sudah tercakup di semua ini. Memang memang itu juga memang ya vokasi ini dituntut juga Pak, selain juga membuat produk, dia juga dituntut Scopus. Nah, kadang-kadang orang agak sedikit alergi dengan kata-kata Scopus gitu ya. Nah, apalagi memang S3 terapan di Indonesia ini sangat sedikit sekali. Setahu saya S3 terapan itu baru adanya, kalau nggak salah saya ya S3 itu adanya baru di PENS. Saya nggak tahu apakah sudah ada atau belum. Nah, ini kita dorong memang kalau bisa pemerintah juga memperhatikan terkait dengan ilmu terapan ini ataupun vokasi ini. Terima kasih atas masukannya, Pak. Itunya Pak Agus tuh itunya apa, kameranya Pak Agus, kangen kayaknya Pak Agus, kawan-kawan. Iya, tadi terbuka suara ininya, kameranya Pak Agus. Iya, kadang putus, kadang buka. Ah, Pak, udah membuka ini. Nah, terima kasih Pak Iwan.
Jadi yang bikin itu ada putus tulisan karena kameranya nggak keluar ya. itu. Ya Pak Agus ya, yang bikin terputus-putus karena kameranya nggak keluar itu. Betul, nggak kelihatan wajahnya Pak Iwan. Oh gitu. Oke ya, hiding Pak Agus. jadi enggak terputus-putus ya. Terima kasih Bapak Iwan. Pak Teguh. Ya, oke. Iya, terima kasih Pak Agus. Monggo yang lain, Bapak Ibu sekalian, masukannya. Saya Pak Risa, saya Bimo dari Undip. Dari Undip, monggo Pak. Ya, selamat siang. Perkenalkan saya Bimo dari Undip. Kebetulan saya di kepengurusan FPTPI tahun sebelumnya, saya di Komisi 5, Komisi Pembinaan Kompetisi Mahasiswa. Tapi sekarang kan dari IPS kan mengusulkan perampingan menjadi 4 komisi. Jadi saya mutasi ini ceritanya, mutasi dari Komisi 5 ke Komisi 2. Gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan pertama adalah terkait proker kita, diperlukan sustainable atau keberlanjutan dari Olivia itu sendiri. Gitu. Jadi jangan sampai Olivia ini berhenti ataupun kualitasnya turun di kepengurusan yang akan datang, karena memang dari awal sampai sekarang sudah sudah terprogram dengan baik gitu. Apalagi saya lihat teman-teman IPS kemarin sudah sangat menggagas dengan baik keberlanjutan Olivia ini. Sudah ada kolaborasi antar perguruan tinggi terkait lomba tersebut gitu. Jadi sebelumnya tahun sebelumnya saat saya masih sebagai ketua Olivia itu kita belum menggagas terkait Olimpiade ini diperbolehkan kolaborasi antar perguruan tinggi gitu, ataupun kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa, di mana dosen itu diikutsertakan sebagai peserta bukan lagi sebagai pembimbing gitu. Nah, di IPS ini sebenarnya sudah bagus, di mana kolaborasi antar perguruan tinggi itu ya nilainya plus seperti kita tahu kan. Kemudian saya harap keberlanjutan Olivia ini diperlukan juga untuk promosi program-program FPTPI kepada perguruan tinggi yang belum bergabung ke forum ini. Jadi masih banyak perguruan tinggi di luar sana yang berbasis vokasional yang belum tergabung di forum ini. Jadi pada intinya sustainable Olivia perlu dirancang secara baik. Nah, yang kedua terkait sertifikasi kompetensi, saya sepakat dengan Pak Iwan bahwa masing-masing perguruan tinggi yang bergerak di vokasional perlu mendirikan LSP gitu. Jadi kami di Undip juga punya, bahkan di tingkat fakultas kita punya LSP P1 Sekolah Vokasi Undip. Dan itu untuk mengakomodir sertifikasi kompetensi gitu. Nah, mungkin dari perguruan tinggi lainnya juga punya kok, tapi memang belum tereksplor dengan baik gitu. Dan kedepannya diharapkan masing-masing perguruan tinggi tentu saja mendirikan LSP ini, karena rohnya dari vokasi itu adalah kompetensi gitu kan. Nah, jadi mahasiswa bukan hanya dapat ijazah atau transkrip nilai, tapi juga dapat sertifikasi kompetensi. Kami pun para dosen juga dituntut untuk memperoleh sertifikasi kompetensi gitu, sertifikasi kompetensi maupun sertifikasi asesor gitu. Nah, kebetulan bagi yang merasa dapat programnya dari mana gitu, jadi dari Dirjen Vokasi itu menyediakan berbagai program Bapak Ibu. Jadi kebetulan Undip Sekolah Vokasi ini tahun ini mendapatkan program dari P3TV, program penguatan perguruan tinggi vokasi. Salah satunya adalah untuk pembiayaan sertifikasi kompetensi. Jadi kami para dosen dibiayai untuk sertifikasi kompetensi itu. Seperti kita ketahui kan, biaya sertifikasi juga tidak murah gitu kan, sangat tinggi gitu kan. Maka dari itu program-program dari pemerintah itu selayaknya kita update terus informasinya gitu. Mungkin nanti FPTP ini dapat menjadi jembatan untuk memperoleh informasi-informasi dari dirjen-dirjen vokasi terkait gitu. Nah, yang ingin saya tekankan sebenarnya lebih ke kerjasama dengan adanya LSP tadi. Jadi sangat tidak elok mungkin ya, menurut saya sangat tidak elok kalau kita menguji mahasiswa kita sendiri. Gitu. Jadi kita perlu kerjasama dengan perguruan tinggi lain untuk menguji mahasiswa kami gitu.
Jadi meskipun kita sudah punya sertifikasi asesor gitu, tapi kan tidak elok kita menguji mahasiswa yang sudah kita ajari sendiri. Itu yang terjadi di Undip gitu. Jadi di vokasi Undip kita bekerja sama dengan Polines, Politeknik Negeri Semarang, untuk bertukar mahasiswa menguji gitu. Jadi kebetulan di prodi kami belum punya TUK, tempat uji kompetensi. Jadi kita bekerja sama dengan Polines Semarang, di mana tiap tahun kita mengirim mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi di sana. Gitu. Nah, harapan kami PT VI ini juga mampu menjembatani kerjasama antar lintas prodi sejenis gitu. Kalau di komisi-komisi tahun sebelumnya saya rasa ada komisi prodi sejenis itu ya di bidang berapa gitu saya lupa. Nah di tahun ini sepertinya dirampingkan oleh tim ITS. Saya kurang paham masuk di bidang mana gitu. Mungkin di bidang ini juga kan ya di komisi ini juga. Gitu. Nah, yang terakhir, saya sepakat dengan Pak Agus Mariono tadi terkait peningkatan menuju S2 terapan gitu. Nah, ini penting gitu. Jadi kami di Vokasi Undip juga sedang menggagas S2 terapan ini untuk menaikkan menaikkan pamor, kemudian menaikkan kompetensi dari vokasi itu sendiri gitu. Jadi memang sudah selayaknya ada S2 terapan, kemudian S3 terapan, di mana nantinya para trainer-trainer, para pengajar-pengajar dari vokasi nanti diajar oleh lulusan dosen yang berkualifikasi S2 terapan maupun S3 terapan tersebut. Gitu. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan, atau sharing ya lebih tepatnya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa menambahi untuk memperkuat program kerja kita. Gitu. Ya, terima kasih. Selamat siang. Oke, Bimo atas masukannya. Saya coba. Ya, sebentar Pak. Pak Ketut, sebentar. Yep. Saya tangkap dulu. Pertama terkait dengan Olivia harus tetap bertahan dan ada peningkatan di tahun-tahun selanjutnya. Kemudian terkait dengan LSP tadi, dan memang ini memang program ini kebetulan kalau kepengurusan yang lama itu di bidang 3 Pak, sertifikasi dan akreditasi Pak almarhum Pak dalam ya. Nanti kita akan coba mewadahi, sampai sekarang ini memang belum terbentuk adalah asosiasi yang mewadahi FPTPI. Jadi kita bisa saling silang di dalam hal pengujian. Karena kan biasanya tidak boleh menguji begitu. Oke, terima kasih atas menuju S2 terapan. Monggo Pak Rija sebentar ya. Ya, Pak Iwan. Monggo. Kalau asosiasi LSP FPTPI sudah terbentuk, sudah ada. Sudah Pak ya. Sudah, dan itu yang di dalam film yang tadi ditayangkan itu salah satu proses yang disahkan, dikukuhkan pada Kongres ke-6 di Semarang di Undip. Ya. Baik, mohon maaf saya kayaknya terlewat sayanya Pak. Jadi itu sudah ada. Nah, tadi yang ditawarkan oleh Pak Bimo ya, Johan Bimo ini mengenai pertukaran asesor. Terus perumusan skema. Nah gini, sekarang kan ada yang namanya skema nasional, Pak Bimo ya. Jadi program studi sejenis ya, nanti kerjasama dengan LSP-nya itu menyusun skema bidang profesi tertentu ya, yang itu berlaku secara nasional. Jadi satu skema tapi boleh digunakan oleh seluruh perguruan tinggi. Nah ini keuntungannya. Kalau dulu skema itu menjadi milik LSP sendiri ya. Sekarang ada yang namanya skema nasional, yaitu yang disepakati oleh LSP. Nah, kita melalui asosiasi kemarin sudah diskusi dengan BNSP mengenai itu pertukaran asesor ya, mengenai rencana konsep untuk penyusunan skema nasional itu. Nah, tinggal kita mungkin implementasi aja. Kalau nanti LSP yang sudah ada ya, termasuk Undip kayaknya belum terjadwal ya. Nah, termasuk itu juga Pak Rija, kita kan bisa negosiasi untuk menyelenggarakan ASKOM dengan program dari BNSP. Jadi dosen gratis ya, asesor dari LSP yang di Vokasi diusulkan. Nah, nanti melalui asosiasi kita bernegosiasi, misalnya dapat berapa paket. Nah, satu paket kan 20 orang. Nah, 20 orang itu nanti ditempatkan di LSP penyelenggara 10 orang, yang 10 disebar ke LSP perguruan tinggi lain. Nah, kalau kita tahun depan dapat misalnya 10 paket,
berarti kita akan dapat 200 asesor. Nah, nanti tempatnya kita sebar gitu di anggota asosiasi, di LSP anggota asosiasi. Nah, pembicaraan ke arah sana sudah ada dengan BNSP. Jadi mungkin ini salah satu tindak lanjut ya dari asosiasi yang sudah dibentuk, dan tindak lanjut dari pintu-pintu yang sudah dibuka oleh asosiasi dengan BNSP. Jadi penyusunan skema nasional, pertukaran asesor, termasuk juga nanti program untuk pelatihan dan ujian ASKOM, asesor kompetensi. Mungkin itu salah 3 yang sudah dibicarakan dengan BNSP. Mungkin tinggal implementasinya untuk tahun depan aja. Ya. Oke. Nanti bisa kita lebih inikan lagi, Pak Iwan. Mungkin setelah acara ini kita bisa lebih intenskan lagi komunikasinya, terutama nanti di Komisi 2 ini. Mudah-mudahan apakah LSP masuk ke bidang kita atau ke Komisi 2 atau ke Komisi 1, nanti mudah-mudahan kalau masuk ke komisi kita akan implementasikan, Pak Iwan. Monggo Pak Ketut. Baik, terima kasih Pak Tenggu. Ya. Pada senior-senior semua, saya mohon izin. Ya, terkait dengan kompetensi, memang di Universitas Bina Sarana Informatika sudah terbentuk LSP-nya seperti yang kita di Padang dengan Pak Jani yang waktu itu ya. Kita berusaha untuk mendirikannya dan kita berhasil mendirikannya. Kemudian punya asesor juga di beberapa bidang keterampilan yang kita punya. Saya setuju, cuma permasalahannya ya memang biaya yang dikeluarkan itu cukup besar. Tadi dari Pak Undip, Pak Johansa dapat gratis ya, enak banget Pak. Mudah-mudahan yang swasta-swasta juga dapat gratis Pak. Luar biasa, mungkin Pak Tengku merasakan tuh bagaimana perjuangan mendirikan LSP Pak. Ya biayanya cukup besar sekali ya. Jadi yang pengalaman juga dari Pak Bimo ya, Pak Bimo dari Undip itu ada kerjasama dengan untuk ujian keterampilannya dengan siapa Pak? Dengan di Semarang gitu. Nah, Polines ya. Nah, ini juga menjadi kendala Pak di kami ya. Misalkan perlu ada komunikasi antar di daerah di chapter itu ya. Misalkan antara Jawa Tengah, DKI, Bandung dengan Bandung. Nah, ini belum terjalin sebenarnya Pak. Jadi ketika kami ingin untuk uji kompetensi ya, tempat uji kompetensi bisa sementara maupun tetap. Nah, ini perlu ada komunikasi ya. Kadang-kadang kita punya asesor, tapi tidak punya peralatan atau lab yang bisa mendukung daripada uji kompetensi. Nah, ini butuh adanya suatu chapter-chapter di masing-masing daerah yang bisa berkoordinasi. Kalau misalnya saya mau ganggu terus dengan Telkom, jauh banget nih dari Jakarta ke Telkom gitu misalkan. Kan misalnya di antara DKI Jakarta, Jabodetabek ada yang chapter yang bisa berkoordinasi satu dengan yang lain sehingga bisa menjembatani. Fasilitas TUK ada di situ tuh. Ada lab sana yang bisa kuat, bagus gitu. Nah, ini kalau kita ke tingkat nasional ini jauh sekali gitu, komunikasinya jauh sekali. Nah, ini satu hambatan kita di dalam menguji mahasiswa kita untuk di bidang hal-hal tertentu ya, bidang teknis ya. Tapi di kami kebetulan saya di administrasi bisnis ada lab perkantoran sehingga mudah gitu untuk saya saja. Tapi ada beberapa bidang teknologi, bidang ini di kampus kami juga kesulitan nih tentang peralatan teknisnya yang dibutuhkan untuk uji kompetensi mahasiswa. Nah, ini perlu kerjasama. Nah, forum vokasi ini kan harusnya ada satu chapter yang bisa mendukung yang terdekat lah. Masa mahasiswa saya bawa ke Undip, jauh banget Pak biaya ke Undipnya. Mungkin akan menjadi masalah juga dengan pembiayaan sertifikat kompetensinya gitu. Itu satu hal. Nah, yang kedua tadi saya setuju dengan dari Pak Agus Mariono untuk membangun namanya ini Pak buku-buku bidang terapan. Nah, ini juga kita kesulitan di dalam menemukan buku-buku bidang terapan ini. Ya, seringkali juga kita tidak bisa melakukan suatu komunikasi dengan satu profesi, satu bidang. Dulu dengan Pak Pasle, itu dikelompokkan Pak, ada prodi-prodi sejenis gitu. Yang waktu di Undip ya, itu prodi-prodi sejenis. Tapi gagal kita bentuk komunikasinya, sehingga ya kembali lagi. Karena yang hadir di sana itu ternyata dari berbagai macam bidang ilmu. Ini
membuat komunikasinya jadi jauh gitu, nggak kebentuk itu. Coba kalau kebentuk, maka kita bisa membuat book chapter gitu misalkan. Kita kelompok 1 atau 5 orang, atau kita membuat seminar satu bidang ilmu tertentu, bidang terapan, terus dibuatkan book chapter. Ada buku-buku nanti akan muncul di situ. Itu Pak Agus mungkin bisa memfasilitasi UGM untuk membentuk itu. Tapi kita kan punya forum sebenarnya dengan program studi sejenis ini. Nah, ini hal yang harus kita juga rancang sebenarnya arah sana. Kalau misalkan Pak Tengku mungkin yang kompetensi mungkin bukan bidang kita nantinya, ya mungkin mudah-mudahan dikomunikasikan. Itu Pak Tengku. Baik, terima kasih Pak Tut. Baik, tadi saya diingatkan kita akan berakhir di sekitar 10 menit lagi Bapak Ibu. Jadi memang terkait dengan komunikasi nanti saya coba setelah selesai ini mungkin saya coba mendata dulu LSP yang ada, terutama nanti bidang-bidang ilmunya, dan juga saya nanti komunikasi juga dengan Pak Arman, data-data yang mereka Pak Arman punya seperti apa bidang 1, nanti setelah itu mungkin baru kita, memang sebelum komunikasi yang penting itu adalah data Pak. Jadi setelah data terkumpul nanti kita akan komunikasikan, nanti baru kita coba, dulu saya sempat sama Pak Jani almarhum terkait dengan akreditasi kita coba kelompok-kelompokkan gitu ya, jadi nanti kita coba ke depannya kita data-data yang kita punya, dan nanti mohon juga kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada di grup di share link itu mohon diisi gitu ya, karena itu juga data itu penting buat forum vokasi untuk ke depannya untuk menjalankan program-programnya. Monggo mungkin ada satu orang lagi Bapak Ibu sekalian. Karena 10 menit lagi kita harus pleno. Ya Bapak, mohon izin. Ibu siapa, maaf Bu? Iya, saya Ibu Desi dari Vokasi UB. Mohon maaf, ini kamera saya trouble. Ya. Jadi seperti itu. Monggo Bu Desi dari Brawijaya, monggo Bu. Injih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Tadi betul-betul ini sesi yang mencerahkan. Kebetulan saya tadi tidak join di sesi yang pertama karena saya bukan anggota dari FPTVI. Jadi hari ini saya ditugaskan, jadi saya masuk ke sesi yang kedua. Jadi seperti itu. Tapi setelah mendengarkan paparan dan kesimpulan dari sesi pertama di mana membahas mengenai vokasi itu sendiri, ternyata masih banyak PR yang harus dilaksanakan oleh vokasi. Dalam hal ini, saya dari Prodi D4 Manajemen Perhotelan, kami masih baru dan masih belum ada lulusan, karena ini baru tahun keempat, masih proses menyusun skripsi. PR dari kami adalah dosen kami rata-rata itu masih punya 2 sertifikat kompetensi, dan kami masih punya 1 asesor. Jadi dengan adanya forum ini, kami dari Vokasi UB mengharapkan sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Johan tadi, juga dari Bapak Iwan, Bapak Ketut, itu betul sekali. Kita nanti memerlukan nanti ke depannya, insya Allah kita akan mendirikan LSP sendiri, tapi memang lebih baik tidak jeruk makan jeruk, seperti disampaikan Pak Johan tadi. Tidak mungkin mahasiswa kita ketemu dosennya, diuji-uji sendiri, diberikan nilai sendiri, kalau secara orang tua dengan anak, iya betul. Itu pasti seperti ngapunten ya, itu berjaya di kandang sendiri, di mana-mana ya begitu. Ya. Jadi mungkin bantuannya adalah nanti kalau misalnya akan segera diagendakan, kebetulan Prof. Unti juga yang merupakan Direktur Vokasi juga join pada hari ini, kedepannya perlu ada bantuan untuk asesor dari universitas lain mungkin ya. Kalau jadi tidak itu tadi, tidak jeruk makan jeruk itu tadi. Kemudian dengan buku terapan, saya sangat setuju dengan Pak Ketut ya. Kalau kami di sini ini berjuang dengan buku yang ada, yang di mana notabene itu sangat akademis, mencoba kami terjemahkan sendiri sehingga menjadi terapan, dan itu tidak mudah. Sehingga mungkin kedepannya seharusnya UAS itu memang setiap mata kuliah itu memang nyambung dengan sesuai dengan nama mata kuliahnya ya, ke poin-poin uji sertifikasi kompetensi supaya lebih tajam lagi mungkin seperti itu. Tapi kembali lagi itu sangat tidak mudah. Jadi seperti itu. Jadi yang kami harapkan dari Vokasi UB, info-info terutama tadi disampaikan oleh Pak Johan ya kalau tidak salah,
kalau ada sertifikasi kompetensi atau asesor yang gratis berkarakter murah meriah bergaya, ngapunten, kami juga ingin ikut ya. Jadi kita gratis bersama, berkembang bersama, kompeten bersama. Ya. Masa ngajar mahasiswanya sendiri kita enggak tahu cara masak telur ya. Tapi ingin mahasiswa kita membuat omelet misalnya. Jadi itu PR kita bersama. Jadi diharapkan dengan bersatu di sini, info apapun yang berkaitan dengan mungkin nanti bisa sharing buku terapan, mungkin ya. Apakah itu sertifikasi kompetensi gratis, ataukah nanti, kalau sekarang ini serba daring ya, semua serba mungkin. Kalau tadi ada poin dosen tamu, dosen LB, kemudian dosen dengan perjanjian kerja, mungkinkah dosen tamu itu kita bisa langsung tuker bentuknya webinar mungkin, dosen tamu, tapi ada listnya, channelnya, Bapak dan Ibu kompetensinya di mana mungkin, jadi kita bisa semakin kuat di vokasi ini. Karena vokasi ini, ngapunten ya, kalau ini menurut saya pribadi, terasa kelas 2 karena Indonesia kurang tahu atau paham bedanya vokasi D3 biasa dengan vokasi itu apa, dan kita harus menjelaskan lagi, jadi seperti itu. Ya. Jadi saya pribadi dengan Mbak Prodi mengucapkan terima kasih dengan adanya forum ini, diharapkan itu tadi, info-info yang berkaitan dengan perkembangan kita bersama. Ya, terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Desi atas masukannya. Memang kita ini pembicaranya di LSP, nanti kita coba di mana di pleno kita usulkan terkait dengan LSP, karena memang kalau kemarin kita coba tuangkan LSP itu ataupun kompetensi itu dimasukkan ke Komisi 1, tapi nggak apa-apa, kita usulkan nanti ke depannya. Oke, karena waktunya sudah jam, jadi ada lagi Bapak Ibu? Punten, minta tolong diisi absensinya nggih, Pak. Oh iya, ada di linknya Bu ya? Yang pleno ada di chat. Pak Rizal dimasukkan di ini ya, di chat ya? Sampun, Bu. Oh, sudah dimasukkan ke Pak Rizal. Terus ini Bapak, ngapunten, ini ada titipan dari Pak Dirjen, survei perihal pengukuran minat dan kesiapan perguruan tinggi vokasi, nggih. Nanti di copy linknya, kemudian diisi. Ada batas maksimal pengisian 21 November. Nggih. Sudah diperpanjang waktunya, kata Pak Wikan ya. Oh, sudah diperpanjang ya Pak Tengku waktunya? Iya, kemarin tuh tadi Pak Wikan sampai tanggal berapa tadi Bu? Tanggal 21 ya? 21 November maksimal, hari ini. Hari ini. 21 November. Ya. Semangat Pak Dikbal. Ya, Pak Tengku. Monggo Bapak Ibu, satu lagi mungkin. Ya, monggo Pak Suparno dari UNESA. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Ya Pak, kami dari UNESA tadi menyimak dari beberapa masukan dari para guru kami. Itu sangat bagus tentang bahwa sertifikat untuk kompetensi untuk mahasiswa vokasi itu sifatnya wajib. Karena memang dialah menunjukkan bahwa dia setelah lulus dapatnya apa, kompetensinya apa, yang ditunjukkan adalah sertifikat. Tadi sudah dijelaskan kalau kita bekerja itu di kemudian hari adalah yang ditanya bukan ijazah, tapi adalah sertifikat. Nah, di UNESA itu sebenarnya sudah tahun 2015 sudah dirlisensi LSP-nya, dan sekarang sudah 51 skema yang sudah dimiliki. Itu mungkin nanti saya usulkan apakah nanti forum ini bisa membentuk LSP P2. Jadi LSP P2 itu bisa mensertifikasi kepada anggota-anggotanya. Jadi kita mungkin tidak perlu dari perguruan tinggi ke tempat kami, mungkin bisa diuji di LSP P2-nya forum ini juga. Jadi nanti bergabung jadi satu. Kalau yang belum punya LSP bisa mengujikan mahasiswanya di P2-nya forum ini. Yang kedua tadi saya sangat tertarik dari UGM bahwa TA, tugas akhir, apakah nanti bentuknya tugas akhir atau skripsi, yang untuk D4 kalau bisa isinya memang sudah berbentuk produk. Yang produk itu bisa kolaborasi antar
prodi. Jadi tidak hanya di prodi itu saja isinya. Tadi dia kalau dari sisi ekonomi bagaimana, dari sisi IT-nya bagaimana, mungkin bisa jadi satu kesatuan produk. Jadi produk itu adalah produk yang sifatnya utuh dalam suatu proyek. Mungkin titipan itu saja Pak yang bisa kami sampaikan Pak Reza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarno. Sampun Pak Riza. Karena waktu juga sudah jam 2, kita kembalikan ke Bu Atria. Monggo Bu Ria. Matur nuwun sangat. Terima kasih banyak Pak Riza. Jadi setelah sidang komisi 2 sesi 2 ini selesai, Bapak Ibu dapat berlanjut ke sidang pleno, di mana link Zoom-nya ada di chat, nggih. Bisa diklik di sana. Sebelum saya tutup, saya ingin berfoto dahulu. Monggo Pak Rizaldi, mungkin kita sebelum saya tutup kita bisa photoshoot dulu ya. Ya, monggo Bapak Ibu untuk kameranya diaktifkan. Kameranya belum diaktifkan. Ini ada 3 kali foto untuk tiap layarnya, jadi mohon menunggu bergaya sesuai dengan keinginan. Oke, kita mulai yang layar yang pertama ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Oke, layar selanjutnya. Yang kedua. Oke, Bapak Ibu, monggo senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Lanjut layar yang terakhir. Siap-siap, disiapkan. Senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sudah buat Ria, monggo. Oke, matur nuwun sangat Pak Rizaldi. Baik, pada sesi 2 kali ini saya tutup nggih. Bisa langsung menuju ke sidang pleno, linknya ada di chat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo linknya sudah ada di grup chat. Di chat. Silakan untuk bergabung ke ruang sidang pleno. Terima kasih.